Perkenalkan, nama saya Dava Messi Cahyani dengan NIM 19080111037 dari Angkatan 2019 semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan bagaimana pelaksanaan dari asesmen luka bakar. Selamat menyaksikan. Sebelum dilakukan asesmen luka bakar, pada pasien kegawat daruratan perlu dilakukan primary survey terlebih dahulu, meliputi pemeriksaan airway, breathing, circulation, disability, dan juga exposure. Untuk keseluruhan dari pemeriksaan primary survey harus dilakukan secara simultan atau bersamaan. Setelah dilakukan pemeriksaan primary survey, dilanjutkan dengan reassessment dari primary survey terlebih dahulu, dan selanjutnya dilakukan assessment terhadap luka bakar. Baik, sebelum melakukan asesmen terhadap luka bakar dari pasien, kita perlu melakukan primary survey terlebih dahulu karena kita takut bahwa jika nantinya pasien mengalami kondisi yang mengancam jiwa dari pasien gitu. Baik, untuk yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan untuk airway yang terlebih dahulu. Bapak, apakah Bapak bisa mendengar suara saya? Bisa. Apakah terasa sangat nyeri, Pak, untuk kondisi di sekitaran luka yang Bapak alami? Sangat Nyeri. Baik, karena di sini pasien bisa berbicara dengan baik dan bisa menjawab pertanyaan dengan baik juga, maka bisa disimpulkan untuk airway-nya kesannya baik. Untuk selanjutnya kita akan menilai pernafasan atau breathing dari pasien, di mana untuk pernafasan di sini kita bisa nilai dengan menginspeksi pernafasan di sekitaran pergerakan dinding dadanya antara kanan dan kiri apakah simetris atau tidak, dan kita bisa melakukan bisa menghitung pernafasan dan juga menilai bunyi nafas dengan menggunakan stetoskop. Bapak bisa bernafas secara normal ya, Pak? Baik, di sini didapatkan untuk pernafasan pasien adalah sekitar 22 kali dalam 1 menitnya, dan dari segi inspeksi di sini didapatkan bahwa simetris antara kanan dan kiri untuk pergerakan dinding dada dari pasien. Untuk selanjutnya kita bisa melakukan inspeksi sementara atau melakukan pemeriksaan sementara untuk sirkulasinya dengan menggunakan penghitungan dari nadi pasien selama 1 menit. Baik, di sini didapatkan hasil untuk nadi dari pasien adalah 120 kali dalam 1 menitnya. Baik, selanjutnya di sini kita bisa menilai disability. Dari disability kita bisa menilai dari pemeriksaan airway yang sudah saya lakukan sebelumnya bahwa pasien bisa menjawab pertanyaan dari saya dengan baik, maka kita bisa simpulkan bahwa saat ini pasien dalam kondisi yang sadar. Lalu untuk exposure di sini kita bisa lihat dari kondisi tubuh pasien tidak ditemukan adanya perdarahan secara eksternal. Baik, dari hasil primary survey-nya bisa saya simpulkan bahwa kondisi saat ini pasien itu mengalami shock hipovolemik sehingga perlu dilakukan pemasangan IV line 2 jalur. Selain itu kita bisa lakukan reassessment terhadap primary survey dengan menggunakan dengan menghitung saturasi dari oksigen dari pasien dan melakukan pemeriksaan lanjutan terkait dengan primary survey yang sudah dilakukan sebelumnya. Baik, jika sudah dilakukan primary survey dan juga reassessment terhadap primary survey, kita bisa lanjutkan dengan pelaksanaan assessment terhadap luka bakar dari pasien. Baik Bapak, perkenalkan, saya Dr. Dia, saya dokter yang bertugas pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu saya berbicara dengan Bapak siapa? Angga. Bapak Angga usianya berapa? 45 tahun. 45 tahun ya Bapak ya. Kalau boleh tahu Bapak datang kemarin tes keluhan apa Pak? Luka bakar. Luka bakar. Apakah bisa diceritakan luka bakarnya Bapak dapatkan dari mana? Terkena ledakan kompor. Terkena ledakan kompor ya Bapak ya. Sudah sejak kapan Pak? 2 jam yang lalu. Sejak 2 jam yang lalu. Baik Bapak, atas keluhan Bapak alami di sini saya akan melakukan penilaian terhadap luka bakar yang Bapak alami gitu ya Pak ya. Namun sebelum itu saya akan mengkonfirmasi ulang bahwa di sini dari hasil analisis yang sudah saya lakukan kemungkinan atau bisa saya simpulkan bahwa luka bakar yang Bapak alami di sini terjadi karena thermal atau panas, dan di sini saya mohon izin untuk mengkonfirmasi usia Bapak kembali yaitu sekitar 45 tahun ya Bapak ya. Apakah benar? Benar. Baik Bapak, terima kasih. Sebelum saya melakukan penilaian lebih lanjut terhadap luka bakar yang Bapak alami, saya akan melakukan cuci tangan, melepas handscoon, cuci tangan, dan menggunakan kembali handscoon yang baru yang steril ya Bapak ya.
Baik, di sini saya akan melakukan penilaian lebih lanjut terkait luka bakar yang Bapak alami, di mana untuk yang pertama saya akan melihat secara inspeksi terlebih dahulu kondisi dari luka bakar yang Bapak alami ya Pak ya. Baik, di sini saya bisa melihat bahwa untuk warna lukanya sendiri itu berwarna kemerahan dan di beberapa bagian terlihat pucat. Selain itu juga ada beberapa bagian yang terdapat bula, di mana bula merupakan peninggian di atas kulit atau gelembung yang dimana di dalamnya itu berisi cairan. Selain itu juga terdapat beberapa wilayah yang mengeluarkan cairan berupa serus hemoragik ya Bapak ya. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan dengan menggunakan cotton bud dengan metode yang disebut dengan blanching. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah pengisian kapiler di sekitaran luka bakar Bapak dalam kondisi yang baik atau tidak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, saya akan melakukan pemeriksaannya Pak ya. Jadi di sini saya akan tekankan di beberapa wilayah sekitaran luka bakar. Baik, di sini tadi pada saat saya tekan itu sebelum ditekan warna kulitnya agak kemerahan, saat saya tekan itu memucat, dan saat saya naikkan kembali atau saya tidak tekan lagi itu kembali memerah secara cepat gitu Bapak ya. Di sini saya simpulkan bahwa kondisi kapiler sekitaran luka masih dalam kondisi yang baik. Untuk selanjutnya di sini saya akan melakukan penilaian terhadap sensasi nyeri dan juga perdarahan di sekitaran luka dengan menggunakan jarum. Nantinya ini akan saya tusukkan di beberapa daerah sekitaran luka Bapak, jadi mungkin agak sedikit kurang nyaman. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, saya akan melihat pemirsaannya Pak ya. Apakah ada rasa nyeri Pak? Ada ya Pak ya. Apakah rasa nyeri yang tadinya Bapak rasakan itu terasa di seluruhan tempat yang saya tusukkan? Ya Pak ya. Baik, karena tadi terasa rasa nyeri, untuk luka bakarnya kemungkinan masih ada di sekitaran luka bakar di wilayah sekitaran superficial atau atas. Jadi belum mengenai syaraf sehingga masih terasa nyeri yang Bapak rasakan. Dan tadi juga untuk perdarahan yang timbul secara spontan ya Bapak ya, di mana itu menandakan bahwa kondisi dari kapiler darah Bapak masih dalam kondisi yang baik di sekitaran luka Bapak gitu. Karena perdarahan yang tadi muncul itu bersifat spontan keluarnya. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan melakukan penilaian terhadap luas luka bakar yang Bapak alami. Karena di sini Bapak datang dengan kondisi luka bakar di keseluruhan lengan tangan kanan, lalu di perut dan juga di wilayah sekitaran dada, saya bisa melakukan pemeriksaan atau penjumlahan dengan metode rules of 9, di mana keseluruhan luas luka bakar di sekitaran tangan kanan pasien itu berjumlah sekitar 9%, dan untuk wilayah sekitaran dada dan juga perut itu sekitar 18%, sehingga untuk total dari luas luka bakar Bapak saat ini adalah sekitar 27% ya Bapak ya. Sebelumnya saya mohon izin bertanya Pak, apakah Bapak memiliki penyakit komorbid seperti diabetes mellitus atau mungkin gangguan seperti tekanan darah tinggi atau gangguan-gangguan lainnya? Tidak. Tidak ada. Apakah Bapak mengalami kondisi seperti cedera atau mungkin patah pada tulang dan gangguan lainnya? Tidak ada. Tidak ada ya Bapak ya. Baik Bapak, atas pemeriksaan atau penilaian luka bakar yang sudah saya lakukan, di sini saya bisa simpulkan dari segi tampilan luka bakar, dari segi warna, lalu dari pemeriksaan blanching dan pemeriksaan menggunakan jarum yang sudah saya sebutkan hasilnya sebelumnya. Di sini saya bisa menyimpulkan Bapak mengalami kondisi luka dengan derajat 2A. Selain itu, untuk luas luka bakarnya sendiri seperti yang sudah saya sebutkan, karena berada di keseluruhan lengan tangan kanan dan juga di perut serta di dada, itu untuk luas keseluruhan adalah sekitar 27%. Dan di sini saya izin kembali untuk mengkonfirmasi Bapak tidak memiliki penyakit komorbid ataupun cedera lainnya begitu Pak ya. Baik, atas hasil tersebut maka di sini saya akan melakukan rujukan karena luka bakar Bapak alami itu luasnya sudah lebih daripada 10%. Nantinya saya akan merujuk Bapak ke unit luka bakar untuk diberikan penanganan lebih lanjut untuk mengurangi adanya kondisi yang lebih parah dari luka bakar yang Bapak alami ini ya Bapak ya. Namun sebelum itu saya akan melakukan pemberian penanganan awal untuk mencegah adanya komplikasi selama pasien dilakukan rujukan ke unit luka bakar. Di mana untuk penanganan awalnya bisa kita berikan dengan melakukan pendinginan terlebih dahulu terhadap luka bakar pasien dan diberikan cairan berupa ringer laktat dengan jumlah cairan itu dengan rumus 4 dikali luas luka bakar dikali berat badan dari pasien. Dan nantinya untuk pemberiannya sendiri akan dibagi 3, di mana setengah dari dosis akan diberikan pada 8 jam pertama, lalu untuk 8 jam kedua akan diberikan 1/4 dari dosis sisa, dan untuk 3 jam terakhir, untuk 8 jam terakhir akan kita berikan 1/4 dari dosis sisa yang ada begitu.
Baik, untuk itu di sini Bapak saya harapkan untuk menunggu sebentar. Saya akan menghubungi petugas yang akan melakukan penanganan awal dan juga untuk melanjutkan transportasi Bapak ke unit luka bakar nantinya, gitu ya Pak ya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga lekas sembuh Pak.